Untuk apa percaya Tuhan? Mending kita hidup bebas sendiri. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Nah, ini harus kita jawab nih. Ya, ini pertanyaan setan yang bisa menyesatkan kita. Pertanyaan seperti barusan itu, mungkin ada kawan-kawan kita yang memang tidak tahu. Tapi ada juga yang kadang pertanyaan itu ditanyakan ya untuk meruntuhkan keimanan kita. Ini kan bahaya. Maka jangan buru-buru untuk ragu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan buru-buru untuk ragu. Ketika ditanya, untuk apa kita percaya Tuhan? Kembali lagi, harusnya sebagai manusia normal ya, terlepas apapun agamanya, mau mengakui agama atau enggak, kita kan harusnya bertanya kepada diri kita ketika akal ini sudah bisa kita pakai. Kenapa kita ada di dunia ini? Dari mana kita berasal? Ngapain kita di sini? Terus habis ini mau kemana? Nah itu kira-kira gimana jawabnya? Ya kan? Seperti yang saya ingatkan di video sebelumnya, kita membahas ini harus dengan bukti ya. Jadi kalau dalam akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kita harus percaya kepada Allah, kepada ya dalam rukun iman itu ya, kepada malaikat, kita juga harus percaya kepada kitab. Allah menitipkan kepada kita sebuah kitab yang berisi kalamnya, firmannya, petunjuknya untuk kita. Dan petunjuk ini udah teruji kebenarannya, yaitu Al-Quran. Nanti mungkin bisa kita bahas ya, seberapa benar Al-Quran. Yang pasti, di segmen ini saya berani menegaskan Quran itu salah satu-satunya kitab yang paling benar di antara kitab-kitab yang ada di dunia ini. Maka otomatis isinya itu pasti benar. Maka apapun yang Quran bilang pasti benar. Nah, jadi kita mencari bukti dari Quran dulu, baru selanjutnya kita ya pakai akal kita untuk melakukan penalaran. Ya. Oke, jadi untuk menjawab untuk apa kita percaya Tuhan, yaitu kita hidup sebagai manusia, kita ini memiliki fitrah ya, naluri. Di Quran Allah sudah menjelaskan banyak ayat tentang fitrah ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, ya kan? Oh, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Nah, fitrah Allah itu adalah yaitu apa yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Yang menciptakan manusia itu adalah bagian dari fitrah Allah, dan fitrah manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi fitrah kita ini beragama. Saya kasih bukti yang lebih nyata. Ada nggak manusia di sini yang hidup betul-betul sendiri, nggak butuh apapun? Bahkan ateis pun pasti dia butuh orang lain. Kita lahir di dunia, kita butuh orang tua kita untuk mengeluarkan kita yang masih bayi itu dari rahimnya, butuh dokter. Bahkan untuk kita mati pun, mata kita yang menutup itu kita butuh orang lain. Nggak ada manusia satupun yang nggak butuh apapun. Jadi naluri manusia itu pasti membutuhkan. Ingat itu, membutuhkan. Ada di sini yang makan cari nasi, berasnya, padinya sendiri tentu nggak ada. Baju dijahit sendiri tentu nggak ada. Pasti kita butuh. Kita tidak bisa menafikan. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini adalah fakir. Fakir itu adalah membutuhkan. Kalian itu membutuhkan. Nah, orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ilallah. Membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah adalah yang maha kaya, yang tidak butuh apapun. Maka Allah layak disebut Tuhan dan patut kita percaya. Jadi karena kita ini butuh, harusnya kan kita juga berpikir, siapa ya di dunia ini yang bisa meneguhkan, memenuhi kebutuhan kita. Jadi siapa yang bisa memenuhi kebutuhan kita semuanya? Nggak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan kita semuanya. Baik itu pasangan, orang tua, nggak ada. Maka yang bisa memenuhi itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita pasti memenuhi sebuah kebutuhan kita. Makanya kita harus percaya, oh Tuhan, kita ini pengen apa kita hidup di dunia ini. Makanya di Islam ada Al-Quran yang Allah turunkan. Disitulah kita pahami Allah tuh mau kita ini apa. Oh Allah mau kita ibadah, sholat, zakat, puasa, berbuat baik, mengelola bumi. Ya kita kerjakan. Allah mau kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan kriminal, jangan jahati orang. Kita ikuti. Dan Allah mengirimkan seorang Rasul untuk menunjukkan itu juga. Jadi kenapa kita harus percaya Tuhan? Ya karena kita emang membutuhkan kepada Tuhan. Kalau Anda masih nggak percaya Tuhan, berarti Anda setan. Ya coba jawab pertanyaan saya. Apa yang Anda butuhkan? Siapa yang paling Anda butuhkan di dunia ini? Oke? Mungkin ini untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika setan bertanya, jawab yang benar. Jangan sampai salah.